Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G-Matic tahun 2008. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di-reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling utama kita perhatikan mulai dari bagian luar ya. Jadi bagian luar bisa kita perhatikan mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi kita pastikan bahwa dudukan mobil itu lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu dia presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan yang lurus tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu mulai dari bagian lampunya, terus kacanya, velg, ban, semua kaca-kaca samping juga kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, lampu-lampu semuanya kita periksa, kita pastikan bahwa bodi juga lurus tidak bergelombang, dan nut-nutnya juga kita pastikan bahwa dia simetris ya antara kiri dan kanan. Untuk bannya ini juga ban belakang masih ada sekitar 70%, ban depan pun juga masih cukup lumayan ya, jadi masih ada sekitar 80%. Jadi kita kelilingin mobil, kita pastikan secara keseluruhan kondisi bagian luar mobil oke. Setelah kita cek dan kita periksa secara keseluruhan, berikutnya coba kita masuk ke bagian dalam. Untuk kuncinya dia sudah ini ya, jadi sudah keyless entry dan sudah start stop engine button. Jadi bisa kita buka mobil dengan menggunakan remote, atau kita menggunakan tombol di sini juga bisa untuk buka mobil. Terus di kuncinya ini pun juga bisa buka bagasi ya. Jadi kalau kita tidak mau buka mobil secara keseluruhan, cukup buka bagasi. Jadi kita tinggal tekan tombol ini. Nah ini dia otomatis bisa kebuka seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oke, kita buka mobil, kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita periksa yang pertama kali itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal ya. Jadi pedal kita periksa, kita pastikan bahwa kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Berikutnya yang perlu kita periksa lagi itu adalah di kolong masing-masing jok. Jadi kolong masing-masing jok juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur, terutama di bagian relnya ya. Seperti itu. Setelah kita cek bagian kolong interior, oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana duduknya, enak atau tidak, sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Terus kita periksa juga kondisi dashboard. Nanti ini satu persatu juga akan kita periksa kondisinya bagaimana di video ini, jadi jangan di skip. Terus kita periksa juga kondisi plafon. Pastikan bahwa kondisi plafon juga masih oke. Terus habis itu kondisi jok juga kita perhatikan. Ini joknya masih bawaan orisinil fabric dari pabriknya, jadi kondisinya juga masih oke untuk ukuran mobil tahun 2008. Oke, setelah kita cek bagian interior dan kita pastikan sudah oke, berikutnya kita coba nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa
Bagian atas mesin, bagian bawah mesin pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita cek kalau itu dari packing atau sealnya, penggantiannya tidak terlalu mahal. Terus jangan lupa kita periksa juga bagian kolong, pastikan bahwa tidak ada keropos. Kaki-kakinya juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu dari karet-karetnya atau sealnya, untuk penggantiannya tidak terlalu mahal. Kita cek juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, level, dan ini ya apa kondisinya. Setelah kita cek dan kita pastikan semua sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Ini karena keyless entry ya, jadi nanti saya kantongin saja seperti itu. Untuk pencetan nyalain mesinnya di bagian sini ya. Jadi bagian sini, ini dia nih, ini oke. Bagian sini ya, oke. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Oke, kita injak rem, sekarang kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis, atau akinya soak, jadi perlu dicas atau diganti. Terus untuk getaran mesin, kita bisa cek dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesinnya. Dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di ini engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Jadi kita perlu periksa secara mendetail. Oke, berikutnya coba kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin di bagian sini, ini buat buka kap mesin. Terus di bagian sini juga ada cup holder ya. Jadi ini pegasnya kayaknya udah agak lemah, jadi dibuka gini. Jadi enaknya cup holder pas di depan kisi-kisi AC. Jadi kalau kita simpan minuman dingin, kedinginan lagi bukan, kesegarannya masih bisa bertahan seperti itu. Oke, terus di sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik dan sudah retract. Jadi kita coba juga nih retractnya. Jadi kita coba elektrik di mobil juga kita coba, pastikan bahwa kondisinya juga masih normal, ini masih oke. Terus sebelum kita ke bagian depan, kita periksa juga door trim. Secara keseluruhan door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus bahannya ini bahan fabric ya. Di bagian sini ada pengaturan buat lock unlock power window, central lock, terus tombol power window di keempat pintunya. Seperti itu. Oke. Kita buka jendelanya. Jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, kita periksa di pinggir-pinggir pintu. Ini ada sealer ya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu sudah diganti, berarti ada indikasi bukan diganti. Sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di sebelah sini agak ke kanan sedikit, kita dorong ke atas. Toyota Vios ini mengusung mesin 1500 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan saudaranya yang taksi ya, yaitu Toyota Limo ya, yang sudah teruji ketangguhannya dan BBM-nya juga relatif irit. Terus habis itu juga sama persis dengan Toyota Yaris, terus sama persis dengan Toyota Rush, terus sama persis dengan Toyota Avanza Veloz. Jadi mesin ini banyak dipakai oleh Toyota. Untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita pertama bisa periksa suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya halus, ritme dari mesin konstan beraturan, serta getaran mesinnya juga minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di kap mesin, pinggir-pinggirnya juga ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Oke, terus di bagian pinggir-pinggir sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Untuk memeriksa kondisi mobil tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen mesin yang ada pada komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit dibersihkan. Fan listrik juga perlu kita periksa, pastikan bahwa perputarannya juga masih normal. Oke, mesin kita sudah periksa. Bagi yang mencari mobil
sedan dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal tangguh, BBM-nya relatif irit, perawatannya mudah, spare part-nya juga murah. Terus hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer Toyota pun juga tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Toyota Vios ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa di bagian belakang, bagaimana duduk dan apa saja yang ada di belakang. Oke, saya buka pintunya. Sekarang saya coba masuk ke dalam. Oke, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang lumayan untuk ukuran sedan kecil. Terus untuk headroomnya sendiri juga masih cukup, ada sekitar 4 jari. Terus di bagian tengah di sini bisa duduk 3 penumpang dengan 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Speaker ada di bagian belakang, sama di bagian sini juga masih bisa naruh barang. Terus seatbelt 3 titik juga ada 2 di bagian kiri dan kanan, serta 2 titiknya ada 1 di bagian tengah. Pelipatan bangku bisa 40%, 60% dilipat ke depan untuk menambah space bagasi. Terus di bagian sini ada handle tangan, terus di bagian tengah sini ada lampu baca, terus di bagian sini ada handle tangan, dia modelnya model retract ya. Terus di bagian sini ada kantong penyimpanan, ini juga ada kantong penyimpanan, di bagian sini ada cup holder ya. Oke. Sama di sini ada gantungan yang bisa maksimal 4 kilo ya. Jadi buat naruh tas-tas atau kantong ya, kalau kita misalnya belanja barang-barang yang tidak terlalu besar. Seperti itu, oke. Sekarang kita ke bagian sini, kita periksa kondisi door trim juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric juga masih oke. Sudah dilengkapi dengan child lock, dengan jari bisa dioperasikan. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita lanjut ke bagian belakang. Untuk kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Terus ini bagasi, ada 2 sensor parkir. Terus ada mata kucing, ini lampu sudah kristal reflektor ya, seperti itu. Oke, untuk buka bagasi saya lupa. Tadi dengan kunci apa? Di bagian sini ya. Tadi menggunakan kunci juga bisa ya, cuman kalau mobil nyala harus dari sini. Ini pintu bagasi, ini bagian colokan, bukan colokan, apa? Pengisian bensin. Oke, sekarang kita periksa di bagasinya. Bagasinya cukup luas. Jangan lupa juga sealer pada pintu bagasi kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Di dalam bagasi juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus bagasinya di bagian bawah sini ada ban cadangan ukuran full size dengan velg yang sama. Terus di sini ada segitiga, ada toolkit juga di bagian sini. Serta di bagian sini juga kita periksa nih, kelihatan nggak ya? Oh ya, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang, serta tidak ada karat atau sisa lumpur di bagian tempat ban cadangan. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa pengisian bensin. Di sini ada di sebelah kiri. Terus sekarang kita lanjut. Door trim kondisi juga masih oke. Di bagian sini tampilan bagian belakang sama plafon. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian depan, sama kita mau periksa juga dashboardnya secara satu persatu. Oke, di sini door trim kondisi juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric. Terus sealer pintu juga jangan lupa kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya, ini tampilan bagian depan. Tampilan dashboardnya. Sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa satu persatu ya. Oke. Untuk setirnya ini dia ini ya masih bawaan aslinya, dia retrim asli dari Toyotanya. Terus ada dilapisin dengan sarung. Jahitannya juga masih oke ya, jahitannya belum ada yang putus. Terus di bagian sini ada pengaturan tombol buat audio. Jadi tombol di audio di sini tulisannya udah agak pudar. Terus sudah dilengkapi dengan airbag. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil nih di bagian bawah setir. Oke, setir ini dia sudah tilt, tapi dia belum teleskopik ya. Oke, pengaturannya ada di bawah sini. Oke, di bagian tengah ada cluster speedometer.
Ini kilometernya di 142.000 ya, 142.000. Jadi di bagian sini dia servis rekor Toyota terakhir ya. Ini gantungan servis terakhirnya rekor Toyota. Oke. Di bagian sini ada kisi-kisi AC. Ini tombol lampu hazard. Di sini untuk pengaturan display di depan. Terus ini audionya masih bawaan Toyotanya. Jadi bisa radio FM AM, CD, MP3. Terus di sini ada pengaturan AC. Di sini buat kecepatan angin AC, ventilasi luar dalam. Di sini ada arah semburan angin AC. Di sini ada suhu AC sama ada defogger. Oh, ini defogger belakangnya kita matiin aja. Di sini ada ada tempat penyimpanan lagi di bagian kiri dan kanan. Di sini tuas matic. Dia ada C-vlog-nya. Terus di bagian sini ada power outlet 12 volt. Ini kunci seat belt. Di kunci seat belt juga kita periksa kalau ada karat atau sisa selumpur di bagian dalamnya. Berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Di sini ada konsol tengah tertutup. Seperti itu. Oke. Di bagian sini ada cup holder lagi nih. Nah, ini kalau kita taruh minuman dingin enak. Di sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus dia ada buku manual, buku servisnya udah tidak ada, tapi ada beberapa gantungan-gantungan sebelumnya yang gantungan oli sebelumnya juga ada beberapa juga yang di servis Toyota ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut. Di sini ada cup holder, terus tempat penyimpanan terbuka, terus di bagian sini ada ini ya, handle tangan, modelnya model retract. Terus di bagian sini ada ini sun visor, ada cermin dan ada tutupnya, ada lampu baca, ada spion, sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus di bagian sini ada sun visor, bagian supir ada cermin dan ada tutupnya juga. Terus di bagian pintu supir di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin sekian ulasan tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G Matic tahun 2008. Apabila berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini di bagian bawah, jadi jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan sebelum kita tentukan pilihannya, sebelum kita sudah cocok sama mobil tersebut, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan, performa mesinnya, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini di Pusat Otomotif Setra Harapan atau yang dikenal dengan POS atau POSH. Jadi area parkir luas, di kita juga bebas untuk test drive mobil. Jadi test drive dulu sebelum membeli. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow sosmed kami juga ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya ya, serta di-share atau dibagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.